Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kau pertaruhkan nyawamu demi sang bangsa. Kau relakan hidupmu tanpa sayap, tanpa senjata. Terima kasih banyak Bapak atas bantuannya. Semoga bermanfaat bagi kita Masyarakat Brigade Blora, dan khususnya terima kasih banyak dari Gereja Betani Indonesia. Semoga bermanfaat untuk semuanya, untuk menekan COVID-19. Harap-harap pagi. Berjuang, tanah air bangkit kembali. Kau anugerah untuk Indonesia. Kami atas nama manajemen Rumah Sakit Dr. RSUD Blora, sekali lagi terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan dari sahabat-sahabat dari Gereja Betani. Semoga bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya untuk rumah sakit. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kewaspadaan ke masyarakat juga lebih ditingkatkan. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Terima kasih. Demi sang negeri, kau pertaruhkan nyawamu demi sang bangsa. Kau relakan hidupmu tanpa sayap, tanpa senjata. Kau pahlawan, Ibu Pertiwi. Saya dari perwakilan dari Puskesmas Blora mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman di Gereja Betani yang sudah memberikan bantuan. Semoga bantuan ini bermanfaat untuk Puskesmas Blora. Tanah air bangkit kembali. Kau anugerah untuk Indonesia. Terima kasih dari Gereja Betani untuk aktifnya Rumah Sakit Permata. Tanpa sayap dan tanpa senjata, kau pahlawan, Ibu Pertiwi. Tak pernah takut. Saya Dr. Reza dari Klinik Bakti Padma. Terima kasih kepada Gereja Betani telah memberikan bantuan masker dan APD. Semoga bermanfaat bagi kami petugas yang di sini. Terima kasih. Kembali kau anugerah untuk Indonesia.
saudara terkasih di dalam Tuhan, saudara saya percaya kita semua ada di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara yang ada di tempat ini atau saudara yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita akan beribadah kepada Tuhan. Nikmati jamahan Tuhan, nikmati kasih Tuhan, nikmati kuasa Tuhan, dan kita akan nikmati firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang sempurna atas kami. Sepanjang kehidupan kami, sepanjang minggu ini, kami telah menikmati semua anugerah Tuhan melimpah atas kami. Saatnya kami menyiapkan hati kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami haus, kami rindu, kami lapar akan Engkau. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami. Urapi kami hamba-hambamu yang melayani, juga semua yang kami mengikuti ibadah ini. Kami sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan sama-sama. Haleluya. Katakan sama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggakan
sama-sama kita siapkan hati kita buat kita ini terima firman Tuhan. Amin. Sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersentuh.
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita yang menyembah Dia, kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau yang layak disembah, ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Kekal ya Tuhan, Engkaulah Alfa dan Omega. Terima kasih hari ini kami sama-sama bisa datang menghampiri Engkau dalam sebuah ibadah ini. Baik setiap kami yang ada di tempat ini atau kami yang ada di rumah atau dimanapun kami berada, kami boleh datang menghampiri Engkau. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Saatnya Tuhan kami akan menikmati akan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang mengurapi setiap kami. Biarlah Engkau bicara pribadi lepas pribadi, berkenan pakai hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau sedang beracara di tengah-tengah kami. Permuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami siap Tuhan menyambut akan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu akan mengubah kami. Firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami. Firman-Mu memberikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru. Terima kasih, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Halo, apa kabar? Luar biasa ya. Ya, ini doa saya sebagai seorang gembala ya. Kami juga bersama dengan seluruh staf, kalau bagi berdoa selalu kita bawa, semua jemaat bawa doa supaya apa, keadaannya tetap luar biasa Bapak Ibu ya. Sekalipun mungkin Bapak Ibu Saudara ya ada di tempat ini atau dimanapun berada, mungkin merasa sebetulnya wah keadaan saya payah sekali gitu ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita sangat baik ya, apapun situasi keadaan kita. Tapi satu hal yang perlu kita mau belajar Bapak Ibu hari ini, yaitu kita mau tetap semangat dalam situasi keadaan apapun juga. Katakan tetap semangat.
Nah, mari kita akan sama-sama lihat video pendek ini. Manakah kita? Ya, apakah kita sebagai orang yang masih bersemangat atau kita mungkin orang yang sedang loyo atau mungkin bahkan patah semangatnya? Ayo kita lihat sebentar. Ayo bersama-sama kita nyanyikan ini. Hati yang gembira adalah obat seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah keringkan tulang. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sendiri ya diri kita. Yang mana kita? Ya tadi ya, seperti dikatakan Amsal 17 ayat 22. Ya, seperti nyanyian ini berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, adakah kita masih punya obat yang manjur hari ini di tengah-tengah situasi ini? Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Masalah persoalan boleh datang Bapak Ibu. Ujian cobaan badai gelombang boleh ada di hidup kita. Tetapi satu hal, jangan pernah kita kehilangan semangat. Jangan sampai patah semangat kita. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Seberat apapun saudaraku yang kita hadapi. Jangan sampai kita ini kehilangan semangat itu. Ya. Hari-hari ini saudaraku, orang mengatakan situasi semua serba tidak baik. Ya, mungkin untuk kesehatan ya, tidak baik. Mungkin untuk ekonomi, bisnis kita. Ini bukan situasi yang baik. Bahkan mungkin saudara mengatakan keadaan rumah tangga saya pun tidak baik. Suasana hati saya tidak baik. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, mari kita tetap jaga hati kita, jiwa kita tetap memiliki semangat. Sebab apa? Dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung segala penderitaan, dapat menanggung segala ujian cobaan, dapat menanggung segala penyakit, dapat menanggung masalah ujian yang saudara sedang hadapi, pergumulan-pergumulan berat yang saudara hadapi, saudara akan dapat menanggungnya. Tapi yang setan mau apa Bapak Ibu? Hari-hari ini setan mau membunuh semangat. Saudara, kita mungkin berkata, gak apa-apa hari ini saya masih diberkati, gak apa-apa. Saya semuanya masih oke-oke saja, saya masih sehat, masih dilindungi Tuhan. Gak apa-apa. Tetapi bagaimana saudaraku dengan situasi hati saudara? Adakah saudara masih memiliki semangat akan Tuhan? Adakah saudara masih memiliki semangat di dalam keluarga saudara? Ada orang berkata, aduh saya lihat suami saya atau lihat istri saya sudah tidak semangat lagi. Dulu memang luar biasa, tapi sekarang saya lihat aslinya makin tua makin cerewet, makin tua makin aneh-aneh. Saudara dikasih Tuhan, saudara berkata saya sudah tidak semangat lihat pasangan saya. Sehingga saudaraku, kalau dulu menggebu-gebu saudaraku, sekarang orang berkata sudah tidur sendiri-sendiri, lebih baik, lebih aman, lebih nyaman, lebih damai di hati. Saudara waspada, apakah semangat cinta saudara terhadap pasangan saudara masih ada atau mungkin sudah menjadi padam? Saudaraku dikasih Tuhan, orang boleh sakit, orang
boleh mengalami persoalan saudaraku. Mungkin bahkan saudara ada di rumah atau di rumah sakit mendengarkan acara ini. Saudaraku, saudara bisa tergeletak di tempat tidur. Tetapi satu hal, jangan pernah patah semangat. Sebab yang setan mau adalah membunuh semangat. Ada sebuah seruan untuk bertobat, saudaraku. Dalam Sefanya 2, ayat 1 dan ayat 2. Ya, judul perikopnya, seruan untuk bertobat. Dikatakan demikian, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam dan yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Saudaraku, biasanya orang berkata yang bertobat itu orang yang mencuri, orang yang berzinah, orang yang membunuh, orang yang menyembah berhala, orang yang melakukan dosa-dosa. Ternyata saudaraku, seruan bertobat ini untuk siapa? Untuk orang yang sudah tidak bersemangat lagi. Karena apa? Orang yang sudah mulai kehilangan semangat, dia sudah ada di bawah kontrol, dalam kendali iblis. Iblis bisa lakukan apa saja. Karena apa? Karena orang sudah kehilangan semangat. Dia ada dalam kontrolnya. Dikatakan seruan ini, bersemangatlah, bertobatlah, bersemangatlah kembali. Jangan sampai patah semangatmu. Daud, dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Ini perkataan-perkataan orang yang punya semangat. Paulus mengatakan, di dalam segala hal aku cakap menanggungnya, dikatakan, sebab dia memberikan kekuatan kepadaku. Nah, ini orang-orang yang punya semangat. Tapi dikatakan, ya sudahlah, memang sudah nasib saya. Saya punya istri, punya suami macam seperti ini. Ya udah biar aja, udah mau apa lagi. Saudara mulai acuh tak acuh. Bertobatlah kata Tuhan. Ya sudahlah, memang saya sudah seperti ini. Saya juga kecewa dalam pelayanan. Udah daripada nanti kecewa lagi, lebih dalam lagi sakitnya di sini. Udah lebih baik. Saya nggak usah pelayanan lagi. Saudaraku, hati-hati. Tuhan berkata, bertobatlah. Ada orang yang sakit dah sembuh-sembuh. Dia berkata, ya sudahlah, Tuhan ambil saja nyawaku, Tuhan lebih baik daripada saya seperti ini. Tuhan berkata, bertobatlah. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, orang bisa tipu kita, orang bisa mungkin mencuri harta kita, saudaraku. Orang bisa mungkin menuduh kita yang tidak membuat hati kita kecewa. Satu hal Bapak Ibu, tetap jaga semangatmu. Jangan sampai engkau menjadi padam. Karena kita percaya masih ada hari besok yang baik. Masih ada hari besok yang luar biasa. Yang Tuhan telah siapkan buat setiap kita. Orang yang kehilangan semangat jangan pernah berharap satu mukjizat pun terjadi. Orang yang sudah mulai kehilangan semangat, dia tidak akan pernah melihat mukjizat lagi. Tapi hidup kita karena anugerah, hidup kita karena percaya kepada Tuhan. Dan kita akan melihat perkara-perkara yang tidak pernah sanggup kita lakukan. Dia akan lakukan, dia akan kerjakan, dia akan anugerahkan buat setiap kita. Hal yang pertama yang kita mau belajar Bapak Ibu Saudaraku, kita 3 hal kita belajar hari ini. Yaitu kita harus tetap memiliki apa? Semangat untuk percaya. Katakan semangat untuk percaya. Sekali lagi, semangat untuk percaya. Kita buka dalam Roma 4 ayat 18 sampai 22. Roma 4 ayat 18, maaf. Dikatakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Ya, dikatakan udah gak ada dasar lagi untuk Abraham berharap.
Saudaraku, udah nggak ada alasan lagi untuk dia biasa berharap, tapi dikatakan Abraham berharap juga dan percaya, tetap semangat untuk percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tubuhnya sudah sangat lemah, sudah nggak mungkin kakek-kakek yang tua, sudah umur 99 tahun untuk bisa melahirkan keturunan. Tetapi dikatakan ya, sekalipun dia mengetahui tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira dikatakan apa? Mencapai 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa, katakan Allah berkuasa. Katakan Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia telah janjikan. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku, kalau kita tetap menjaga semangat kita untuk percaya apapun situasi keadaannya, saudaraku, ada dasarnya atau enggak ada dasarnya, masuk logika atau enggak masuk logika, kita mau tetap semangat untuk tetap percaya bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang dijanjikannya. Saudaraku, dikatakan hal itu diperhitungkan Allah sebagai sebuah kebenaran. Adakah di dalam hati kita hari ini kita tetap memiliki semangat? Ya, pasangan saya masih bisa berubah. Keadaan saya pasti akan berubah. Sakit saya pasti disembuhkan Tuhan. Saudaraku, kita bayangkan orang seperti Abraham dikatakan usianya mencapai 100 tahun. Kalau hari ini dia ada di tengah-tengah kita bersama dengan istrinya Sarah yang 75 tahun, saudaraku. Mungkin naik tangga gereja saja, asal sudah kepengen bantu, udah naik lift aja, jangan naik tangga sendiri. Iya. Lalu hari ini dia bersaksi di antara kita dan dia berkata kepada saudara, saudara-saudara, puji Tuhan, saya bersyukur. Ya, malaikat Tuhan datang kepada saya bahwa saya akan memiliki anak. Istri saya akan hamil dan dia akan melahirkan anak, dia akan menyusui anak. Dan saudara nanti akan lihat, saya akan bawa anak saya ke gereja ini dan saudara akan lihat bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Saudara, ketika saudara mendengar ini, kakek yang umur 100 tahun ini, ya dikatakan dia tidak menyerah, tetapi imannya tetap diperkuat sekalipun tubuhnya sangat lemah. Dia bersaksi demikian. Ada banyak orang mencibir. Banyak orang mungkin mentertawakan, bahkan saudara dan saya juga mentertawakan. Mungkin kita berpikir, dia mulai stres. Orang ini sudah tidak betul. Lain kali, tolong ya kalau mau bersaksi, diseleksi dulu, jangan sembarangan diizinkan untuk bersaksi. Ada banyak orang mungkin mentertawakan karena iman. Karena semangat iman itu saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang bernama Abraham, bapak orang beriman, bapak orang percaya ini, semangatnya tidak pernah menjadi kendor. 25 tahun janji Tuhan diberikan, dia menunggu saudaraku. Sampai janji itu digenapi. Dialah bapak orang beriman, kita ikuti teladannya, miliki semangat untuk percaya. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan, janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Orang yang mengimani janji Tuhan, dia tidak akan pernah putus asa. Sampai dia melihat janji Tuhan itu digenapi. Katakan semangat untuk percaya. Semangat untuk percaya. Yang kedua Bapak Ibu, kita semangat untuk berjuang. Orang yang percaya, dia akan tetap memiliki semangat untuk berjuang. Seorang yang bernama Kaleb, ya,
saudara sering mendengar ini. Siapa Kaleb? Dia adalah 12 pengintai yang diutus Musa mengintai tanah perjanjian. Ya, pada waktu dia diutus usianya masih 40 tahun, dia mengintai tanah perjanjian. Dan dikatakan 10 pengintai memberikan kabar busuk yang membuat orang Israel menjadi tawar hati. Tetapi 2 orang Kaleb dan Yosua memberikan kabar yang benar, yang jujur, saudaraku. Karena apa? Karena percayaannya kepada Tuhan. Dia melihat tanah perjanjian berlimpah susu dan madu. Bahkan dia mengambil segandar, dikatakan setandan buah anggur. Buah anggur setandan saja dipotong, saudaraku, dikasih Tuhan. Sampai digandar, sampai dipikul. Saking luar biasanya, saudaraku. Saudara, tapi dikatakan bangsa Israel menjadi tawar hati, saudara. Tapi Kaleb dan Yosua dia mengatakan apa yang benar. Dia percaya janji Tuhan, kita pasti dapat mendudukinya. Nah, perjalanan ini, saudaraku, Musa berkata kepada Yosua, biarlah apa yang diinjak oleh telapak kakimu akan diberikan kepadamu. Karena engkau percaya. Karena engkau mengatakan perkataan yang benar, karena engkau hidup di dalam takut akan Tuhan dan engkau percaya akan janji Tuhan. Setelah itu 45 tahun kemudian, apa yang dia katakan kepada Yosua? Saat itu Yosua sudah menggantikan Musa. Dia berkata, Yosua, berikan Hebron kepada saya. Seperti yang dijanjikan Musa pada waktu itu. Aku mau Hebron. Hebron adalah tempat yang dikatakan orang-orang enak. Yaitu raksasa-raksasa yang ada di sana. Satu tempat yang kota yang besar dan berkubu. Namun di situ berlimpah-limpah. Makin besar tantangan, makin besar berkatnya luar biasanya, saudaraku. Lalu saudaraku, Yosua ini memberkati Kaleb ini dan mengutus, ya, memberikan restu, menyerahkan Hebron kepadanya. Apa yang dikatakan Yosua dalam Yosua 14 ayat 11? Dia mengatakan demikian. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Hebat, saudaraku. Umur 85 tahun. Perjalanan waktu, saudaraku, 45 tahun bukan pendek lagi, saudaraku. Tapi dia berkata, hari ini kekuatanku masih sama 45 tahun yang silam ketika aku masih usia 40 tahun. Sampai hari ini 85 tahun kekuatanku masih sama, semangatku masih sama untuk terus berjuang. Berikan Hebron itu kepadaku. Mungkin Tuhan menyertai aku dan aku dapat menaklukkannya. Saudaraku, hari ini banyak orang, saudaraku, kehilangan semangat untuk berjuang. Aduh, gimana ya? Musim pandemi seperti ini. Bagaimana bisa berjuang untuk sebuah terobosan pekerjaan yang baru. Ini memang masa musim new normal. Semuanya serba baru, saudaraku. Dulu belum pernah ada. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita jadi orang yang selalu bisa menyesuaikan diri dalam segala keadaan. Jangan pernah berhenti berjuang. Orang yang sudah tidak mau berjuang, nah ini yang berbahaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan bersama-sama di tempat ini. Kita mau semangati diri kita. Orang yang gagal itu bukan orang yang karena dia bodoh atau mungkin dia kurang pendidikan. Tapi orang gagal adalah orang yang sudah tidak memiliki semangat berjuang menjalani hidup ini. Saudaraku, kita mungkin banyak alasan. Ya memang saya karena kurang pendidikan, saya dulu tidak sekolah. Ya memang saya harus begini, mau apa lagi? Saya tidak punya skill, saya tidak punya pengetahuan, pengalaman. Tidak usah bicara tentang pengalaman, semuanya ini baru.
Tuhan ingin beri kita pengalaman yang baru. Yang penting kita punya semangat untuk berjuang. Semangat berjuang. Ayo membangun rumah tangga yang baik. Jangan bilang semangat saya sudah padam. Bangkit lagi semangatnya. Ayo bangun hubungan lagi dengan Tuhan dan dengan pasangan kita. Saudaraku, mungkin ada hubungan yang retak dengan antara sesama. Ayo bangun hubungan kembali. Jangan katakan ya sudah menyerah. Saudaraku, hari ini mungkin saudara bisa, saudara mengalami sakit. Tapi semangatlah tetap berjuang. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Biarlah seberat apapun tantangan yang kita hadapi. Satu hal saudaraku, jangan pernah patah semangatmu untuk tetap berjuang. Katakan semangat berjuang. Katakan Bapak Ibu, semangat berjuang. Nah, ini saudaraku jangan sampai hilang di hidup kita, ya. Dan mari kita akan belajar. Dalam Yesaya 40 ayat 29 dikatakan demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudaraku, kita mungkin habis-habisan ya keadaan kita, rasanya aduh sudah all out, sudah semuanya ya kita pertaruhkan. Tapi rasanya tidak ada perubahan. Kita belum melihat perubahan. Semangatnya udah luar biasa. Kita belum capai garis finishnya. Belum ada lihat tanda-tanda kemenangan. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudaraku. Yang penting jaga semangat kita. Tuhan akan tetap memberikan kita kekuatan-kekuatan sampai kita mengalami kemenangan. Tuhan akan berikan kita menambah kekuatan kita sampai kita garis finish. Tuhan akan terus memberikan kekuatan semangat kita berjuang sampai kita melihat mujizat Tuhan. Amin. Seorang anak kecil Bapak Ibu yang bernama Martunis, dia usianya 8 tahun. Pada bulan Desember tanggal 26 2004 terjadi tsunami di Aceh. Nah, anak ini saudaraku, dia hanya memakai papan kayu saja saudaraku. Dia ada di atas papan kayu itu, dia di tengah-tengah lautan diombak-ambingkan gelombang saudaraku. Karena hanyut karena tsunami itu. Nah, 21 hari lamanya dia diombak-ambingkan badai itu dan dia hanya bertahan terus dia dengan sebuah papan kayu itu. Dia berkata, aku pasti akan lihat daratan, aku pasti akan mencapai daratan. Sampai 21 hari. Nah, hari yang ke-21 dia sampai ke daratan, saudaraku. Ada seorang yang meliput, saudaraku ya, wartawan yang meliput, saudaraku. Di foto dia, diliput, di video. Lalu ditayangkan, saudara, disiarkan. Saudaraku, ini wartawan ini dari Inggris. Ketika itu, saudaraku, dia ini mengenakan baju baju kesebelasan Portugal, ya. Nomor urut 10. Ya. Lalu saudaraku ketika ditayangkan itu, kebetulan saudaraku yang bernama Ronaldo ini, dia ada di Inggris saudaraku. Dan dia melihat acara itu. Wah, hatinya dia sangat tersentuh sekali melihat anak kecil ini saudaraku. Lalu Ronaldo berkata begini, aku akan pergi ke Aceh. Dan dia berjumpa saudaraku dengan Martunis. Martunis ini diangkat sebagai anaknya Ronaldo. Dikasih uang 500 juta pada tahun 2004 itu saudaraku. Lalu dia dikasih beasiswa sekolah di sebuah klub sepak bola. Di mana dulu Ronaldo waktu remaja dia ada di sekolah itu. Saudaraku, ini menjadi berita yang gempar di seluruh dunia. Menjadi satu inspirasi, motivasi yang luar biasa. Jangan pernah menyerah untuk berjuang. Terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang. Sampai garis finish. Terus berjuang sampai lihat mujizat. Terus berjuang sampai kita mencapai kemenangan. Yang ketiga, Bapak Ibu. Saya percaya ya Bapak Ibu. Ketika kita terus berjuang dalam situasi yang terberat dalam hidup saudara.
Namun saudara gak patah semangat untuk terus berjuang. Lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Demikian juga Bapa di surga pasti akan tersentuh hatinya. Amin. Ronaldo bisa tersentuh. Tapi Bapa kita di surga yang terus melihat kita, memperhatikan kita, dia pasti tersentuh buat kita. Dan dia akan lakukan sesuatu untuk saudara. Amin. Yang penting di dalam kita terus berjuang. Mari kita kenakan jubah kebenaran itu. Lakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang positif. Ya, kita berpikir positif, kita berkata-kata yang benar, saudaraku. Kita berkelakuan yang benar, jangan aneh-aneh, saudaraku. Maka saudaraku kita akan melihat Bapa di surga pasti tersentuh dan dia akan pasti menolong kita dan melakukan mujizatnya. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu kita semangat untuk bersyukur. Semangat untuk bersyukur. Semangat untuk bersyukur. Jangan pernah hilang di hidup kita ini Bapak Ibu. Mungkin kita berkata, tidak ada alasan untuk bersyukur di rumah saya ini. Rumah saya, aduh, dari pagi bangun tidur, buka mata, telinga dengar, sudah suasana sudah tidak enak semua. Semua mendatangkan hati yang gak bisa damai, gak bisa sukacita. Adanya uring-uringan, marah, ngomel, sungut-sungut di rumah. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita ubah sungut-sungut kita. Kita ubah ngomel kita. Kita ubah keluhan-keluhan kita ini dengan bersyukur. Kita berkata kita percaya, kita mau berjuang, tapi kita masih ngomel. Kita masih bersungut-sungut. Bagaimana Bapak Ibu? Tambahkan satu, semangat bersyukur dalam hidup kita ini. Biar Tuhan disenangkan dengan syukur kita. Dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bergembiralah karena Tuhan sebab Dia memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bersukacitalah kepada Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan dikatakan sukacita karena Tuhan. Itulah perlindunganku, itulah kekuatanku, itulah daya tahan kita menghadapi tantangan, serangan-serangan musuh. Saudaraku, mari kita hari ini bangkitkan semangat untuk tetap bersyukur. Mazmur 144 ayat 1 dikatakan, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Perisaiku dan tempat aku berlindung yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Saudaraku, di dalam situasi keadaan yang terberat dalam hidup kita, Tuhan tidak datang sebagai penuduh dalam hidup kita, tapi Dia datang sebagai pengajar dalam hidup kita. Amin. Apapun situasi keadaannya, Tuhan punya maksud baik, yaitu mengajar kita. Dia berkata, Tuhan mengajar aku bertempur. Dia mengajar jari-jariku untuk berperang. Supaya kita didapati semakin luar biasa, semakin dahsyat, dan hidup kita boleh jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, sambil kita akan saksikan saudaraku sebuah video pendek ini saudaraku. Kalau saudara yang masih mungkin berdirinya nggak kuat lama, saudara duduk bisa nggak apa-apa. Yang mau berdiri boleh. Mari kita lihat sebentar video ini dan kita mau siapkan hati kita untuk kita mengalami jamahan Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita ini. Dia hadir di hati kita dan Dia akan mengobarkan semangat kita kembali. Sambil saudara buka hati, izinkan Roh Kudus melawat saudara.
and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Dia Bapa yang selalu mendukung kita di tengah kita tidak berdaya. Dan dia berkatakan, nak kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Aku yang mendukungmu. Dia akan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Dia sudah naik ke salib untuk kita. Hari ini Tuhan ingin memberikan semangat baru buat saudara. Buka hati saudara. Dan jikalau saudara mulai patah semangat, katakan Tuhan, aku minta ampun. Ampuni saya Tuhan yang sudah mulai patah semangat. Hari ini saya buka hati saya. Saya izinkan Tuhan, kau masuk di hati saya, di jiwa saya. Bakar kembali semangat hatiku. Bakar kembali jiwaku ya Tuhan. Naikkan pujian ini yang mengatakan, aku merasakan Tuhan di tempat ini. Dan dia membakar kembali jiwaku. I feel Jesus. Sambil buka hati kita, buka tangan kita buat Tuhan. I feel Hanya Engkau yang bisa menambah semangat yang baru. Hanya Engkau ya Tuhan yang dapat mengobarkan kembali api yang sudah pudar, semangat yang pudar, semangat yang patah itu. Yes, my soul. Aku merasakan Engkau Tuhan. Burn within me. Kau membakar kembali jiwaku. I feel Jesus in this place. Katakan dengan segenap hati, buka hatimu buat Tuhan. Oh, rasakan Tuhan, rasakan kasih-Nya, rasakan jamahannya.
Engkau memberikan semangat yang pudar, berikan kekuatan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua kekuatan roh-roh putus asa, semua yang ada di dalam kendali kontrol iblis, aku katakan dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Sembuhkan dan bebas setiap luka, setiap kekecewaan. Pulihkan kembali ya Tuhan. Bangkitkan semangat yang baru. Bakar dengan api-Mu, bakar dengan cinta-Mu ya Tuhan. Oh Ramasandaya, Ramasandaya. Hapus setiap air mata. Kembali dengan bersyukur pada Tuhan. Katakan aku bisa, aku pasti bisa dan aku bisa. Bapak, Engkau mendukung setiap kami. Biarlah kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir, kekuatan mengalir. Oh Ramasandaya, Ramasandaya, Ramasandaya. Hingga para mata kaya, buka mata hatimu. Melihat garis finish ada di depan, kemenangan ada di depan. Engkau bisa melakukannya. Oh rela mata kaya, mujizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Oh Ramasandaya, Ramasandaya, Ramasanda, Ramasandaya, Ramasandaya, Ramasandaya. Makasih Tuhan. I feel Jesus in this place. Kami percaya kami akan pulang dengan kekuatan, dengan semangat yang baru. Karena Engkau ada di hati kami ya Tuhan. Engkau telah menyembuhkan, memulihkan dan membakar semangat kami. Biarlah Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan lewat hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan persembahan kita, ya. Hari ini kita memberikan persembahan kita, syukur kita pada Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Ya, kita akan kembalikan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri kembali, kita angkat persembahan kita dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena pemeliharaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena berkat anugerah daripada Tuhan sendiri. Kami ingin Tuhan membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan, biarlah boleh memuliakan Tuhan, berguna untuk kerajaan-Mu. Kami juga Tuhan mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan sebagai tanda ketaatan kami kepada Tuhan. Biar Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat, bahkan menghadik setiap belalang pelahap dalam hidup kami. Terima kasih Engkau memberi kami kekuatan menerima berkat, mengatur berkat, dan boleh kami ini, boleh Tuhan mengelola dengan benar. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, inilah Warta Betani Blora dalam sepekan. Mari alami kuasa dan hadiratnya dalam ibadah raya New Normal Gereja Betani Blora yang disiarkan secara live streaming lewat Facebook Geraha Betani Blora dan Radio Blora FM 106.7 MHz setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 5 sore. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mengikuti ibadah di Geraha Betani Blora, Anda bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu di admin gereja 082142476262. Bagi adik-adik sekolah minggu jangan lupa mengikuti Sekolah Minggu Pahlawan Kuat streaming setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikian informasi Warta Betani dalam sepekan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah hari ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Katakan ku percaya, ku percaya.
tidak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan, untuk jamahan-Mu buat setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Tuhan yang ada di rumah yang sedang sakit, Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Terima kasih, kami menyerahkan kota Blora dalam tangan kasih anugerah-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri akan terus kontrol kota Blora ini. Biarlah segala perkara-perkara yang baik pada pandangan Tuhan nyatakan buat kota kami tercinta ini. Kami berdiri atas kota Blora. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberikan perlindungan yang penuh buat kota Blora. Kau berkati juga Tuhan bangsa kami Indonesia, pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi. Demikian juga Bapak Bupati yang ada di kota Blora, Pak Koko. Tuhan berkati mereka semua, berikan hikmat bijaksana tuntunan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami percaya semua ini terjadi dalam kendali, dalam kontrol kedaulatan Tuhan. Terima kasih, kami akan pulang, kami akan tinggalkan tempat ini, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Berkat persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan rasa puas, pulanglah dengan rasa syukur. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk, tapi Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Ada sebuah maksud tujuan, yaitu hari depan yang dahsyat, yang luar biasa. Terimalah segala berkat yang terbaik, yang dikaruniakan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna, berkat pemeliharaan, pertolongan dicurahkan atas saudara. Kiranya berkat-berkat dari utara, timur, selatan diperintahkannya untukmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati rumah tanggamu. Kiranya damai, sejahtera, kebahagiaan, sukacita ada di rumahmu. Dan biarlah engkau diberikan kekuatan untuk melakukan terobosan-terobosan yang baru di musim yang baru ini. Semangat tetap berjuang, semangat untuk tetap percaya, semangat untuk tetap bersyukur. Dalam nama Yesus, anugerah-Mu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati, mari katakan bersama. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak